Selamat datang di catatan saya. Kita akan memulai perjalanan mendalam untuk memahami dinamika keuangan dalam dunia pertanian. Hari ini kita akan menyoroti agroindustri, sebuah sektor yang seringkali dianggap tradisional, namun sebenarnya sangat modern dan dinamis. Sektor vital yang sering terlupakan dalam diskusi ekonomi modern, padahal perannya sangat krusial dalam menopang kehidupan dan perekonomian kita. Ini bukan sekadar cerita tentang sawah dan ladang yang menghijau. Ini adalah kisah tentang inovasi yang berkelanjutan, penerapan teknologi canggih, dan tentu saja bagaimana uang berperan penting dalam setiap aspeknya. Tanpa pembiayaan yang cerdas dan terencana dengan baik, ide-ide pertanian yang paling brilian sekalipun akan layu sebelum sempat berkembang dan memberikan hasil yang optimal. Pembiayaan adalah air bagi benih inovasi, nutrisi penting yang memungkinkan ide-ide segar tumbuh subur, memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Di balik setiap produk yang tersaji di meja makan kita, ada perjalanan panjang dan kompleks yang membutuhkan modal besar di setiap tahapannya. Mulai dari bibit unggul, pupuk berkualitas, mesin-mesin pertanian modern, hingga proses pengemasan yang menarik dan aman. Setiap langkah dalam rantai pasok ini selalu bersinggungan erat dengan angka dan perhitungan yang cermat. Mengabaikan pentingnya pembiayaan dalam agroindustri sama saja dengan berlayar di lautan tanpa kompas dan peta yang jelas. Di era persaingan global yang semakin ketat ini, agroindustri kita harus mampu bersaing dengan korporasi-korporasi raksasa dari seluruh dunia. Kunci untuk bertahan dan memenangkan persaingan ini adalah dengan mengelola sumber daya finansial secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, generasi muda yang tertarik dengan dunia pertanian harus memahami hal ini sejak dini, agar mereka dapat menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang mampu membawa agroindustri Indonesia menuju kesuksesan. Mari kita bedah bersama topik yang sangat penting ini, mulai dari konsep-konsep dasar yang mendasari pembiayaan agroindustri, hingga strategi-strategi cerdas yang dapat diterapkan. Karena masa depan cerah agroindustri Indonesia ada di tangan mereka yang cerdas dan bijaksana dalam mengelola keuangan. Manajemen keuangan terdengar rumit. Sederhananya, ini seperti mengelola keuangan rumah tangga, pemasukan, pengeluaran, dan sisa untuk investasi. Di agroindustri, skalanya lebih besar dan variabelnya lebih kompleks. Ada 3 pilar utama: keputusan investasi, pendanaan, dan kebijakan dividen. Investasi, kemana uang dialokasikan, traktor, gudang, atau lahan. Pendanaan, dari mana uangnya, modal sendiri, pinjaman, atau investor. Dividen, bagaimana keuntungan dibagikan. Agroindustri punya siklus pendapatan tak menentu, panen raya, dan masa paceklik. Manajemen keuangan menjembatani kesenjangan ini, memastikan dana cukup untuk operasional dan investasi. Intinya, ini soal perencanaan dan pengambilan keputusan aset finansial. Tujuannya, memaksimalkan nilai perusahaan atau kesejahteraan petani. Tanpa manajemen keuangan, usaha mudah tersesat dalam tantangan finansial. Memahaminya adalah sopatannya menuju kezitan. Setiap usaha butuh modal bahan bakar untuk bergerak. Sumbernya ada 2 modal sendiri, dan pinjaman. Modal sendiri berasal dari tabungan atau dana pemilik keuntungannya, tak perlu dikembalikan, tapi jumlahnya terbatas. Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan memberi dana besar, tapi ada bunga dan kewajiban cicilan. Pilihan sumber modal menentukan kesehatan finansial usaha. Contoh Pak Budi, petani cabai, mulai dengan tabungan sendiri. Saat ingin ekspansi, ia ajukan KUR ke bank untuk beli mesin pengering. Hasilnya, pendapatan naik dan cicilan terbayar. Kombinasi modal sendiri dan pinjaman bisa mempercepat pertumbuhan. Kuncinya, analisis kebutuhan dan risiko sebelum memilih sumber dana. Modal yang tepat, usaha pun melesat. Jangan ragu memanfaatkan peluang pembiayaan. Pilih cerdas, tumbuh pesat. Penganggaran modal adalah memilih rute investasi terbaik. Ini soal mengevaluasi proyek jangka panjang yang paling menguntungkan. Salah pilih proyek bisa fatal, mesin salah, atau lokasi pabrik keliru. Prosesnya, identifikasi peluang, kumpulkan data biaya dan potensi pemasukan, lalu analisis. Gunakan metode seperti payback period, NPV, dan IRR untuk menilai kelayakan. Bandingkan proyek secara objektif, bukan sekadar intuisi. Anggaran modal optimal danai semua proyek dengan NPV positif. Tapi dana terbatas, jadi harus prioritaskan proyek terbaik. Seni penganggaran modal, seimbangkan ambisi tumbuh dan keterbatasan dana. Pilihan cerdas hari ini,
hasil maksimal di masa depan. Utang itu seperti pisau, sebuah alat yang bisa sangat membantu atau justru mencelakai. Berguna jika digunakan dengan tepat dan hati-hati, membantu kita mencapai tujuan lebih cepat. Namun berbahaya jika ceroboh dan tidak dipertimbangkan dengan matang. Dalam pengelolaan utang, ada dua risiko utama yang perlu kita pahami dengan baik, yaitu risiko bisnis yang berkaitan dengan operasional usaha dan risiko finansial yang berhubungan dengan kemampuan membayar kewajiban. Risiko bisnis mencakup ketidakpastian operasional yang bisa terjadi kapan saja, seperti gagal panen akibat cuaca buruk atau fluktuasi harga pasar yang sulit diprediksi. Sementara itu, risiko finansial adalah beban bunga yang harus dibayar secara rutin dan cicilan tetap akibat utang yang telah diambil. Utang memiliki efek yang signifikan karena dapat memperbesar dampak risiko bisnis. Ketika pendapatan turun drastis, cicilan tetap harus dibayar sesuai jadwal, yang bisa memberatkan kondisi keuangan. Untuk mengelola risiko ini, kita bisa menggunakan beberapa alat analisis, seperti Profitability Index, PI, Break-Even Point atau titik impas, Operating Leverage, yang mengukur dampak perubahan penjualan terhadap laba operasional, dan Financial Leverage, yang mengukur dampak utang terhadap laba bersih. Profitability Index, PI, digunakan untuk mengukur kelayakan suatu proyek investasi. Break-even point menunjukkan titik impas di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Sementara leverage digunakan untuk mengukur sensitivitas laba terhadap perubahan penjualan dan penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan. Memahami dan menganalisis angka-angka ini akan membantu kita dalam mengambil keputusan utang yang lebih bijak dan terinformasi. Jadi, jangan asal berutang tanpa pertimbangan yang matang. Lakukan analisis dulu terhadap semua potensi risikonya. Gunakan utang secara strategis untuk memperkuat fondasi usaha, bukan malah membebani dan memperlemahnya. Setiap keputusan terkait utang sebaiknya didasarkan pada data dan analisis yang akurat, bukan sekadar dorongan kebutuhan sesaat tanpa memikirkan dampaknya dalam jangka panjang. Dengan bijak berutang dan mengelola risiko dengan baik, bisnis pun akan berkembang dan mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Utang bisa mempercepat pertumbuhan bisnis, tapi juga membawa risiko. Manfaat utama, memungkinkan investasi besar seperti gudang modern atau mesin baru. Utang juga memberi efek perisai pajak, bunga utang mengurangi beban pajak. Namun, risiko kebangkrutan mengintai jika pendapatan turun dan cicilan tetap harus dibayar. Di agroindustri yang penuh ketidakpastian, utang berlebihan bisa memicu krisis likuiditas. Tingkat utang tinggi mengurangi fleksibilitas finansial dan membuat investor ragu. Perusahaan jadi kaku, sulit merespons peluang atau krisis. Keseimbangan adalah kunci. Terlalu sedikit utang, pertumbuhan lambat. Terlalu banyak, risiko besar. Gunakan utang sebagai alat, bukan beban. Analisis kebutuhan dan kemampuan bayar sebelum berutang. Utang yang sehat mendorong kemajuan, utang berlebihan bisa menghancurkan. Bijaklah dalam mengambil keputusan pembiayaan. Money, uang hari ini lebih berharga daripada uang besok. Uang sekarang bisa diinvestasikan dan menghasilkan lebih banyak. Contoh, 100.000 hari ini, jika diinvestasikan 5% setahun, jadi 105.000 tahun depan. Konsep ini dasar semua perhitungan investasi dan pembiayaan. Ada future value, nilai masa depan, dan present value, nilai sekarang. Investasi harus dibandingkan dengan nilai sekarang dari pendapatan masa depan. Jika present value arus kas lebih besar dari biaya investasi, proyek layak dijalankan. Konsep ini memastikan keputusan investasi objektif. Mengabaikan nilai waktu uang bisa berakibat fatal. Pahami konsep ini, ambil keputusan finansial yang tepat. Contoh nyata dari Gayo, Aceh, petani kopi Arabica. Dulu, mereka hanya menjual biji mentah dengan harga rendah, risiko tinggi, dan modal terbatas. Sekelompok petani muda membentuk koperasi, mengumpulkan modal sendiri untuk sewa gudang dan alat sortir. Untuk naik kelas, mereka butuh mesin sangrai mahal, modal sendiri tak cukup. Setelah analisis matang, mereka ajukan pinjaman dengan proposal bisnis solid. Proposal menampilkan profitability index dan break-even point. Pinjaman disetujui, mereka mulai produksi kopi sangrai bermerek sendiri. Pendapatan naik, risiko finansial terkelola dengan baik. Kini, mereka bukan sekadar produsen bahan mentah, tapi pelaku industri. Kunci sukses, pemahaman modal, pinjaman, dan penganggaran modal. Ilmu finansial mengubah nasib petani jadi pengusaha. Kini, mari kita simpulkan pelajaran penting yang telah kita bahas bersama.
Ini adalah fondasi yang krusial untuk membangun karir yang sukses di dunia agroindustri. Untuk Anda, para calon pemimpin agroindustri masa depan, ingatlah, kepemimpinan yang efektif dimulai dengan pemahaman yang mendalam tentang seluk-beluk bisnis. Kuasai dasar keuangan, bedakan modal sendiri dan pinjaman, pahami implikasi masing-masing terhadap keberlangsungan bisnis Anda. Kenali berbagai sumber pendanaan yang tersedia, dan jangan takut pada angka. Angka adalah bahasa bisnis, dan kemampuan membacanya akan memberikan Anda keunggulan kompetitif. Latih diri menghitung break-even point dan profitability index. Kedua metrik ini akan membantu Anda mengukur kinerja bisnis secara akurat. Kemampuan menerjemahkan ide bisnis ke dalam bentuk angka membuat Anda jauh lebih kredibel di mata investor dan mitra bisnis potensial. Belajar dari studi kasus nyata, terutama yang ada di sekitar Anda. Amati bagaimana mereka berhasil dan pelajari dari kesalahan mereka. Pahami dan kelola risiko, baik risiko bisnis maupun risiko finansial. Identifikasi potensi masalah dan siapkan solusi untuk menghadapinya. Jangan hanya fokus pada skenario terbaik, siapkan juga rencana mitigasi risiko yang komprehensif. Dunia keuangan dan agroindustri terus berubah. Teruslah belajar, tingkatkan keterampilan, dan selalu beradaptasi dengan perubahan. Bangun jejaring yang kuat, dan ikuti perkembangan teknologi finansial terkini. Jadilah generasi yang tidak hanya ahli teknis di bidang pertanian, tetapi juga cerdas secara finansial. Agroindustri yang maju membutuhkan inovasi berkelanjutan, dan kecerdasan finansial yang mumpuni. Ingatlah, masa depan agroindustri ada di tangan Anda. Jadilah pemain utama yang aktif berkontribusi, bukan hanya penonton pasif, dalam memajukan agroindustri Indonesia menuju era yang lebih gemilang.